Baik, teman-teman, eh, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Sebenarnya mohon maaf karena harus melalui online begini karena ini adalah terkait dengan edaran WRI. Satu terkait dengan pelaksanaan UTBK. Baik, eh, kita lanjutkan materi kita di mana pada pertemuan sebelumnya saya izin share screen dulu. Oke, saya izin share screen. Oke, baik, sudah terlihat ya share screen-nya ya, teman-teman ya. Sudah Pak, Oke, baik. Jadi kalau kita lihat yang kemarin kita juga sudah eh, apa namanya membahas terkait dengan gaya Lorentz, di mana gaya Lorentz gaya yang dialami oleh sebuah muatan yang bergerak, di mana muatan tersebut berada dalam pengaruh medan magnet. Ya, kemudian medan magnet itu apa dan sebagainya yang kemarin kita juga sudah eh, apa namanya kita sudah singgung bersama. Oke. Nah, dari sisi lain, ada beberapa keadaan di mana magnet itu berada pada pengaruh atau apa namanya diakibatkan oleh magnet permanen dan magnet yang tidak permanen atau disebut sebagai magnet apa induksi ya magnet induksi di mana pada magnet induksi itu kita berpaku pada apa yang disampaikan oleh Ørsted di mana di sekitar kawat berarus akan muncul medan magnet. Nah, nah, aplikasinya banyak sekali teman-teman sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan di situ ada gambar di mana gambar tersebut ada sebuah muatan dengan kecepatan bergerak dengan kecepatan v di mana muatan itu bergerak bebas sebenarnya di sana. Tetapi muatan itu bergerak dengan arah tertentu. Yang kemarin kita juga sudah bahas. Kemudian ketika dia berada dalam medan magnet, maka arah dari pergerakan muatan itu akan berubah. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh gaya yang disebut sebagai gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti ada yang digambar di bagian kanan terlihat bahwa hubungan antara V kemudian B dan F-nya ya di mana F sama dengan Q V cross B. Dimana kalau kita lihat di situ bahwa tetanya adalah teta itu sudut yang dibentuk antara V ke B dengan arah yang berlawanan arah. Jadi di sini tetanya. Nah, itu adalah tetanya. Jadi tetanya di situ adalah sudut yang dibentuk antara V dan B dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian sama seperti ini juga demikian. Nanti arahnya adalah tetanya ke sana. Jadi tetanya akan ke sana. Bentar ya. Oke. Jadi tetanya adalah ke sana. Nah, tetanya ke sana. Jadi kalau misalnya suatu ketika B-nya kemana? B-nya yang arahnya ke sana, ini B-nya, ini B begitu. Kemudian V-nya itu ke sana, ini V-nya, maka tetanya itu adalah yang ini. Ini adalah tetanya. Ya, dan seterusnya nanti seperti itu. Itu kalau muatannya bergerak bebas. Kemudian yang kondisi yang kedua ini adalah muatannya bergerak tidak bebas. Artinya apa? Pergerakan muatan itu dia dapat bergerak tetapi terbatas pada sebuah penghantar. Nah, yang nanti akan kita lihat bahwa muatan yang bergerak pada sebuah penghantar itu disebut sebagai arus listrik. Jadi ini arusnya. Jadi di sini ada penghantar, jadi ada muatannya Q, saya begini, kemudian mengalir pada sebuah penghantar yang sepanjang adalah L begini. Sehingga dari situ kita bisa cari sebenarnya sama sebenarnya seperti yang tadi teman-teman, maka besarnya F-nya itu akan sama dengan ini. Karena apa? Bawah Q sama dengan I dikalikan dengan T. bukan bukan baju bata. Ya, sehingga F-nya yang semula adalah Q, yang semula adalah Q V cross B, ya, maka akan berubah menjadi F-nya sama dengan Q-nya adalah I, kemudian dikalikan dengan T, kemudian eh, dari T-nya itu maka akan seperti ini, maka menjadi ini adalah V cross B.
ini adalah menjadi I, ini adalah menjadi L cross B. Jadi akan seperti ini, seperti yang ada di gambar yang seperti sana. Cross dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga sebenarnya sama saja kalau yang pertama ini adalah yang bagian yang atas itu adalah muatan bergerak bebas secara acak dimanapun begitu. Nah, kemudian yang kedua ini muatan juga bergerak, tapi pergerakannya dia terbatas atau dibatasi oleh kawat yang panjangnya adalah L di situ. Sehingga akan menghasilkan nilai yang seperti yang ada di sana. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian ini adalah contohnya seperti kemarin kita juga sudah sampaikan kepada teman-teman, bahkan saya memberikan dalam tanda petik tolong dikerjakan kira-kira akan seperti apa yang kemarin kita juga sudah sampaikan. Saya rasa hasilnya teman-teman kalau dengan memperhatikan saya rasa bisa memahami. Jadi kita lihat B-nya ini arahnya kemana, ini adalah arah B-nya. Ya. Pak, kalau digambarkan bagaimana? Kita tidak perlu menggambarkan. Karena kalau kita menggambarkan, kita gambar, itu nanti akan berdampak susah untuk kita pahami. Makanya ya sudah kita menggunakan secara analitik. Yaitu apa? Ya sudah. Maka dari sini ketemunya adalah F sama dengan Q V cross B. Ya sudah. Ini aja yang kita masukkan. Ini adalah B-nya, V-nya adalah kemana V-nya arahnya? V-nya adalah ke sana. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga nggak perlu kita gambarkan sumbu X-nya kemana, sumbu Y-nya kemana, sumbu Z-nya kemana. Kalau kita akan menggambarkan, apakah itu tidak diperbolehkan? Boleh, tetapi itu akan membuat kita menjadi lebih susah untuk dipahami. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Kemudian dari kondisi seperti itu, karena nilai bentuknya akan semikian, ya seperti yang ada di kanan ini, maka nantinya akan berdampak pada apa? Ada perubahan orientasi bentuk lintasan, ya. Nanti ada orientasinya, bentuk lintasannya akan berubah. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, jadi kalau kita perhatikan ini yang semulanya adalah muatan itu bergeraknya itu ke atas, ini adalah V-nya ke atas, begitu. Karena ada pengaruh medan magnet yang arahnya adalah menjauhi kita, B-nya ke sana, ke dalam, maka akan muncul gaya Lorentz, gaya antar keduanya, ya, yang nantinya arahnya adalah F-nya adalah arahnya ke kiri. Ini adalah F-nya. Dan seterusnya dengan menggunakan konsep yang seperti tadi, maka sehingga nanti akan muncul jari-jari. Lintasannya yang semula lurus ke atas, maka lintasnya akan berubah menjadi sebuah lingkaran, di mana lingkarannya itu adalah dengan jari-jari R. Nah, kalau misalnya ini kita perhatikan dari sisi samping, kalau sisi samping gambarnya begitu, sebenarnya gambarnya akan begini teman-teman. Jadi kalau semula itu kalau kita samping begini, dia bentuknya akan seperti spiral. Jadi kalau mulanya bergeraknya ke kanan begini, maka dia akan begini. Nah, jadi kalau sebenarnya gambarnya akan bergerak ke sebelah sana. Jadi ini adalah V-nya ke sana. Misalnya adalah V-nya ke sana. Jadi kalau kita dari samping dia akan seperti spiral atau pegas. Tapi kalau kita lihat dari atas, maka dia akan berupa lingkaran dengan jari-jari R sama dengan M V Q per B. Itu besar jari-jarinya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini yang kemarin mungkin juga bisa di apa namanya dicoba oleh teman-teman, maka akan seperti apa nilainya. Nah ini kalau kita lihat dengan analitiknya, kita akan dapatkan seperti ini dengan menggunakan ini adalah cara Charus, bisa katakan Charus atau determinan. Nah itu kalau kita berbicara dengan secara matematika. Kemarin kita juga sudah sampaikan. Nah, aplikasinya untuk apa? Aplikasinya banyak sekali teman-teman. Jadi salah satunya adalah aplikasinya kalau yang teman-teman juga pahami itu atau mungkin tahu itu adalah pada konsep pada sebuah motor. Konsep pada sebuah kipas angin. Ya, motor, kipas angin dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menggunakan konsep seperti ini. Di mana konsepnya adalah di sini ada medan magnet dengan arah tertentu yang kita kondisikan. Kemudian ini ada kawat yang berarus atau yang disebut sebagai spoolnya. Ya, kalau teman-teman mungkin, wah ini apa namanya? Ini spool. Spool itu adalah kumparan, di mana kumparan itu dengan jari-jari tertentu, dengan jumlah lilitan tertentu dan lain sebagainya, ya dan lain sebagainya, kemudian digunakan untuk menghasilkan medan magnet induksi. Nah, karena ada medan magnet induksi yang terjadi di sini, ya medan magnet induksi yang ada, kemudian karena dia juga ada medan magnet permanen yang ada di sini, di permanennya, kemudian ada medan induksi yang diakibatkan tadi,
maka akan muncul gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz-nya itu nanti akan dimanfaatkan. Kemarin kita juga sudah sampaikan, oh yang bagian atas F-nya kemana? Kalau B-nya ke kanan, kemudian I-nya ke arah sini, maka F-nya akan ke atas. Yang bagian di sini F-nya kemana? F-nya akan ke sini. Yang di sini kemana? Ke bawah. Yang ini ke kanan dan sebagainya. Kalau misalnya ini dibuat dalam bentuk rigid, artinya kaku tidak mengalami perubahan bentuk, maka sebenarnya kalau ini berada seperti ini, maka kumparan akan berputar ke sana. Akan mengalami perputaran. Jadi akan berputarnya akan ke sana. Nah, dia akan berputar ke sana. Jadi kumparannya akan berputar. Kalau misalnya ini yang bagian sini saya jadikan ada poros, ya poros yang nanti dia akan berputar begitu, maka dia akan berputarnya ke sana terus. Nah, inilah yang disebut sebagai torsi. Torsi apa? Torsi yang diakibatkan oleh dua buah medan magnet, di mana yang satu adalah magnet permanen, yang satu adalah magnet induksi tadi. Ya, nah torsinya bisa kita hitung. Jadi torsinya akan seperti ini. Ya, di mana antara FAB dan FCD ini adalah akan saling meniadakan. Yang satu ke atas, satu ke bawah. Karena apa? Torsinya ada di sini, dia akan berputarnya ke sana. Sementara FDA, DA itu adalah DA, ini sama dengan ini, cuman arahnya berbeda. Nah, arah yang berbeda ini yang membutuhkan torsi. Apa? Ini adalah ke sana, ini ke sana. Bahwa torsi sama dengan R cross F. Dimana kalau kita hitung, R-nya apa? Jaraknya ini. Kalau misalnya torsinya terhadap ini, jadi torsinya ini adalah torsi terhadap apa? Terhadap apa? Garis ini adalah AD. Di mana ini? Jadi porosnya dari sini. Poros. Porosnya dari situ. Ya, dia jadi sebagai poros. Sehingga kalau Anda perhatikan, ini akan sama dengan R. Apa? R-nya dari mana? Dari A sampai C. Karena apa? Ini F-nya. Jadi RF-nya ini, RF-nya dikroskan dengan F-nya. Nah, kalau Anda perhatikan AD, ya terhadap AD, maka RF-nya adalah apa? Ini kan gayanya kan ini. Dan gaya ini. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa perkalian vektor itu ada cross, ada dot. Yang cross itu adalah yang tegak lurus, kemudian yang dot itu yang searah. Ya, dengan kemarin kita juga sudah sampaikan di sana. Sehingga kalau kita lihat dari sini R-nya apa? Jadi kalau misalnya kita lihat R-nya ini apa? R-nya itu ada ini, L-nya ini. Ada apa? Kalau kita katakan ini XY, maka dia punya X dan Y. Ya, ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya. Ya. Kemudian F-nya dalam mana? F-nya dalam arah sumbu X. Jadi kalau Anda perhatikan, ini saya katakan bahwa R-nya, itu saya katakan adalah L, L, L-nya kemana? Ini ada L, karena sumbu X, I, plus J, cross, F-nya kemana? F-nya ke sini, FAC-nya. Jadi F-nya ini adalah FBC. Nah, ya. Nah, dikalikan di cross dengan FBC-nya. Jadi kalau Anda perhatikan, maka akan ketemu adalah L, I, plus J, cross F-nya adalah F, BC, arahnya kemana? Arahnya adalah I. Sehingga nanti kalau dari sini sebagainya, maka Anda akan dapatkan ini akan sama dengan, oh ini ada I-nya ya. Oh torsinya betul. Maka ketemunya adalah, akan ada L, ini adalah L apa? L ini adalah, L-nya adalah L AB, ya. Kemudian seperti ini. Kemudian Anda akan dapatkan apa? Ini akan ada F, BC. Nah, sekarang I cross I dan I cross J. Jadi ketemu adalah I cross I gini ditambah dengan J cross I. Yang ini akan sama dengan 0. Ya, karena I cross I akan sama dengan 0. Ketemunya apa? Ketemunya adalah L, AB. Ketemunya adalah F. Kemudian apa ini? J cross I apa? Apa teman-teman? J cross I. Hmm? Oke. Apa?
J cross I kemarin? Oke, J cross I adalah minus minus K. Oh, K ya. J cross I. JI minus K ya. Minus K atau K? Minus minus K. Ini adalah tinggal yang ini. Tinggal ini adalah J cross I yang tidak lain nanti ketemunya adalah minus K. Maka arahnya kemana? Arahnya akan ke sini. Akan berputar. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang terjadi. Ya, torsinya akan seperti itu dan terus dan terus dan terus dan sebagainya. Sehingga torsinya apa? Torsinya akan sama dengan ini, teman-teman. Jadi kalau Anda perhatikan, nilainya akan ini adalah LAB itu adalah panjangnya ini, panjang R-nya cos beta. Jadi Anda sebenarnya ini karena cos betanya di sini normalnya kemarin seperti yang saya sampaikan kemarin. Kemudian BILDA. Nah, jadi kalau gambarnya seperti ini. Ini akan dapatkan seperti ini. Contohnya adalah pada kipas angin, motor DC, motor AC, dan lain sebagainya. Ini yang lama itu adalah konsep dari alat ukur yang namanya adalah multimeter analog. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Monggo kalau ada pertanyaan. Belum? Oke, saya lanjutkan aja ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tadi, oke. Nah, kemudian kalau kita sudah dapatkan itu ya apa? Ya sudah, kita akan masuk pada berikutnya. Jadi, itu adalah kalau kita perhatikan tadi, jadi kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya saya punya begini, kita punya sudutnya begini ya. Kemudian ternyata B-nya arahnya kemana? B-nya saya punya B arahnya ke sana misalnya. Ini B-nya. Ya, B-nya arahnya ke sana. Atau bisa saya katakan bahwa B-nya di sini berarti adalah B begini minus I. Kalau kita sepakat bahwa ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya punya, oh Pak, ternyata anunya bukan begitu, bentuknya akan seperti ini. Nah, misalnya begini Pak, misalnya. Oke, tidak apa-apa. Kalau bentuknya kumparannya akan seperti ini. Nah, misalnya seperti itu. Ini adalah arahnya ini ke sana misalnya I-nya. Arus ini ya. Arusnya ke sana. Dan seterusnya berarti kita punya banyak hal di situ. Apa yang terjadi dengan yang di bagian ya, di bagian ini ya. Yang terjadi di bagian misalnya adalah saya punya di sini. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana yang di sini? Kita bisa tentukan. Kalau yang di sini berarti adalah bahwa saya punya bahwa F sama dengan adalah I L cross B. Nah kan? Jadi yang punya arah itu adalah L-nya ini. I-nya itu mengikuti saja sebenarnya. Maka saya dapatkan bahwa I, L-nya ke bawah, berarti ke bawah adalah, saya katakan ini adalah L, ke bawah berarti apa? Minus K, ini kan ya, cross B, arahnya kemana? Minus I. Maka ketemunya adalah bahwa I, L, B, minus K, cross minus I. Ketemunya apa? I, L, B, apa? K cross I. Ketemunya adalah G. Maka di sini akan F-nya akan ke sana. Nah, ini F-nya ke sana. F. Dan seterusnya kita bisa lakukan banyak hal dengan berbagai macam itu. Jadi ini adalah aplikasinya. Nah, sekarang seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya kan gaya ini terjadi karena adanya B permanen dengan B induksi. Ya. Jadi kalau kita punya apa namanya magnet yang sama kutubnya utara dengan utara, maka yang terjadi adalah dia akan tolak menolak. Kalau utara dengan selatan, maka akan tarik menarik. Selatan dengan selatan, maka dia akan tolak menolak. Selatan dengan utara, maka dia akan tarik menarik. Nah, ini sebenarnya konsepnya dari sini. Nah,
pertanyaannya ini sudah ditentukan. Ada ini. Dari mana? Ini. Ya kan? Tetapi bagaimana dengan yang kedua ini? Ya, bagaimana dengan yang ini? Kan saya harus ngitung. Bagaimana saya menghitungnya? Nah, menghitungnya ini adalah yang kemarin saya sampaikan. Ini konsep dari hukum Biot-Savart. Apa itu Biot-Savart? Biot-Savart itu adalah seorang ilmuwan di bidang fisika yang menghitung atau mengkuantifikasi berapa sih sebenarnya medan magnet yang dihasilkan oleh I ini. Jadi berkaitan dengan Ørsted. Bahwa Ørsted mengatakan bahwa sebuah medan magnet akan muncul akibat adanya arus atau kawat yang berarus, tapi dia belum bisa menghitung berapa nilainya. Nah, Ørsted ini Biot-Savart ini berusaha untuk menentukan itu. Oh, nilainya sekian. Nilainya ini loh. Kalau semakin jauh dia akan semakin kecil. Semakin dekat dia akan semakin besar. Arahnya kemana dan seterusnya dia mencoba melakukan kuantifikasi itu. Jadi Ørsted hanya sebagai kualifikasi, ya kualitasnya. Kemudian Biot-Savart mencoba untuk mengkuantifikasi. Ya, saya akan menghitung ini. Jadi kalau arusnya semakin besar, kira-kira akan bagaimana? Arusnya semakin kecil bagaimana? Kalau berada di sebelah kiri akan arahnya kemana? Di sebelah kanan arahnya kemana arus atau yang namanya medan magnet itu. Nah, itu yang disebut sebagai apa yang dilakukan oleh Biot-Savart. Jadi kalau kita perhatikan, ini yang terjadi. Atau disebut sebagai hukum Ampere. Ya, atau disebut sebagai hukum Ampere. Di mana integral medan magnet sepanjang lintasan tertutup, ini lintasan tertutup, teman-teman. Jadi lintasan tertutup. Lintasan tertutup. Ya, akan sebanding dengan arus yang dilingkupinya. Dengan arah medan listrik akan menyinggung, akan bersinggungan dengan lintasan yang terjadi. Jadi kalau di sini adalah R, di sini adalah R, maka ini juga akan ada R, ini juga akan ada R. Inilah lingkaran dengan jari-jari adalah R. Maka B-nya kemana? B-nya kan garis singgungnya ini. Ini. Gini. Jadi kalau misalnya kita buat yang baru ini adalah I-nya, arahnya ke sana, maka saya akan punya lingkaran ini. Nah, B-nya kemana? B-nya adalah ini. Jadi B-nya adalah ini. Di titik ini, kalau misalnya I-nya tuh seperti ini, berarti ini kan menuju ke kita. Kita menggunakan kaidah tangan kanan, seperti ini, ada tangan kanannya. Maka jempol kita ini adalah arusnya, maka jari-jari ini adalah B-nya. Arahnya kemana? Berarti arahnya ke bawah, begini. Melingkar begini. Sehingga kalau seperti ini, maka B-nya akan di titik ini akan ke sana. Ini B. Di sini bagaimana? Akan garis singgungnya. Ini B. Di sini bagaimana? Akan seperti ini. Seperti ini. Dengan besar yang sama. Besarnya ditentukan oleh ini sebenarnya. Itu yang disebut sebagai hukum Ampere. Lupa, yang namanya integral tertutup itu bagaimana? Artinya di sini adalah bahwa dalam kesatuan lingkup itu, maka nilainya akan sama. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka DL-nya apa? DL-nya ada keliling lingkaran. Maka saya bisa tuliskan bahwa B-nya, DL-nya adalah 2pi R. Akan sama dengan mu 0 I. Atau dari sini saya akan dapatkan bahwa B-nya adalah akan sama dengan mu 0 I per 2pi R. Ini B-nya akan seperti ini. Ya, B-nya akan seperti itu, teman-teman. Itu kira-kira demikian. Ada pertanyaan, teman-teman? Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Belum? Oke, baik. Lanjut ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, sehingga dari situ kita akan muncul berbagai macam perhitungan. Bagaimana kalau arusnya adalah arus atau kawat berarus yang lurus. Misalnya, seperti yang kemarin saya sampaikan, bagaimana pengaruh dari kawat yang dialiri arus pada sutet. Kenapa kalau di sutet itu kita tidak boleh dekat-dekat dengan sutet?
Kenapa di sudut itu akan seperti ini, seperti ini, dan lain sebagainya. Karena salah satunya adalah medan magnet yang terjadi. Jadi ada medan magnet ini. Jadi kalau kita perhatikan, di sini ada medan magnet yang diakibatkan oleh kawat yang berarus. Sebagai contoh ini kawatnya berarus ini, arusnya ke sana. Maka di sekitar ini akan ada medan magnet. Nah, medan magnet ini kalau misalnya di sekitar ini itu ada barang-barang yang bersifat adalah ferromagnetik ataupun yang lainnya yang dia bisa ditarik oleh magnet, maka ini akan berpotensi untuk akan tertarik. Ya, tertarik. Karena ini ada arus yang berarus, kawat yang berarus ini. Ini arusnya ke sana. Seret. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan berarti kan begini. Maka arusnya yang jadi begini. Jadi kaidah tangan kanan untuk induksi magnetik itu antara jempol dengan jari-jari. Kalau jempolnya ini adalah sebagai arus, maka jari-jarinya arahnya ini sebagai magnet. Tetapi kalau arusnya nanti adalah jari-jari ini yang berarusnya begini, maka jempolnya ini bisa menjadi arah dari medan magnet. Jadi bisa terbalik, ya. Nah, kita perhatikan di sini sekarang. Jadi kalau misalnya kita menggunakan diode Sarfat ini dengan magnet induksi yang tadi saya sampaikan, maka besarnya medan magnet ini terjadi suatu titik akibat suatu arus berbanding tadi bahwa B-nya sama dengan integral ini. Apa integralnya? Integralnya tadi. Seperti saya katakan tadi. Loh tadi Pak, katanya tadi integral tertutup. Iya. Jadi sebenarnya kan kalau menggunakan hukum ampere bahwa ini adalah integral tertutup B dot dl sama dengan mu 0 I. Dengan mu 0 itu adalah eh, permeabilitas udara. Nanti kalau dia tidak di udara bagaimana? Berbeda. Ya. Jadi kalau dia udara, maka akan nilainya akan seperti itu. Atau disebut sebagai ini. Ini kan sebutannya aja. Yang biasanya kalau kita di SMA disebutnya adalah keaksen namanya. Mu 0 I per 4 pi. Mu 0 per 4 pi itu disebut. Dan nilainya adalah kira-kira seperti ini. Nilainya adalah seperti ini. Itu kalau dia di udara. Bagaimana nanti kalau tidak di udara? Itu akan berbeda lagi. Contohnya apa? Kalau misalnya dia berada pada sebuah bahan. Maka nanti ada bahan, di mana bahan itu akan bersifat memprotek terhadap magnet itu. Bisa. Sebagai contoh adalah bahan apa? Shielding yang non-magnetik. Dia magnetik, ya. Shielding yang dia magnetik. Dia tidak bisa tembus oleh medan magnet. Ada di situ. Karena orang mencoba untuk mengembangkan itu sehingga dia tidak bisa ditembus oleh medan magnet. Apakah ada? Ada. Ya, sehingga kalau Anda perhatikan di sini maka kita akan dapatkan ini bahwa B-nya akan menjadi seperti ini. Integral B-nya maka 4pi-nya dl-nya ini adalah 4πr. Ini dl-nya. Ini adalah dari dl-nya. Apa? dl-nya adalah lintasan ini. Lintasan ini kan berupa lingkaran. Lingkaran apa dengan jari-jari itu? Jadi kalau tertutup itu kalau dari sini ya sampai sini lagi. Berapa dl-nya? 4πr kuadrat. Loh. Ya. Loh kok 4πr kuadrat? Karena dia melingkupi sebuah lingkaran. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka akan seperti itu. Ya, akan demikian. Ya. Jadi di sini akan menjadi seperti ini, ya. Akan seperti ini. Ini persamaan umumnya akan demikian. Sehingga B-nya di jarak ini akan nilainya akan seperti ini. Bagaimana saya menghitungnya? Nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Jadi secara garis besar dB-nya akan sama dengan ini. Keaksen IDL sin theta per R kuadrat. Ya, itu yang terjadi. Ada pertanyaan, teman-teman? Monggo silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Lanjut ya. Oke, baik. Kita lanjutkan sekarang. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat bersama-sama. Oke. Nah, jadi kalau dengan tadi kita punya ilustrasi seperti itu, kita lihat sekarang bahwa kita dapatkan B yang seperti ini. Kita B oleh kawat yang berarus, kawat lurus yang berarus. Jadi kawatnya berbentuk kawat yang lurus. Jadi kalau kita perhatikan kawat yang lurus ini akan dampaknya bagaimana? Nah, itu yang akan kita kita akan coba bahas. Jadi kalau kita perhatikan di sini,
Ya, kita perhatikan di sini, teman-teman. Ini ada kawat lurus yang berarus. Harusnya adalah B. Ya, I yang ini. Jadi kita bisa lihat dengan menggunakan integral seperti ini, seperti ketika kita menentukan medan medan listrik sebenarnya. Hampir sama seperti ketika kita menentukan medan listrik. Ya, ketika kita menentukan medan listrik, bagaimana apa yang terjadi di sana, kan gitu kan? Ya, oke. Jadi eh, yang terjadi adalah bagaimana itu, kan begitu kan? Nah, sebenarnya kontribusi dari semuanya, ya semuanya akan berkontribusi. Jadi kalau kita tentukan misalnya arahnya ke sana, berarti arahnya adalah ke kanan. Berarti kalau kita asumsikan bahwa kita punya IJK-nya begitu, ini adalah I sumber. Kita bisa tidak mengatakan IJK seperti ini. Sebentar, sebentar. Tidak demikian. Oke. Jadi kalau saya punya misalnya seperti ini, Anda pengennya sumbu X-nya kemana? Kan begitu kan? Sumbu X, sumbu Y, dan seterusnya. Oh, saya pengennya ini sumbu Y, Pak. Ini Y, ini E, ini K. Sama saja. Atau Z ini ya. Mohon maaf. Sama saja. Berarti L-nya, dalam hal ini L-nya ini arahnya ke kanan. Berarti ke kanan, berarti L-nya di sini adalah L vektornya sama dengan LJ. Ya, karena arahnya ke kanan. Ya, seperti itu. Kemudian R-nya yang mana? R-nya yang ini. Nah, dalam beberapa kasus yang ada, maka karena antara antara L dengan R itu selalu dia akan tegak lurus, maka di sini akan dapatkan ini persamaannya. Dengan tetanya itu selalu akan demikian. DL cross R. Karena akan seperti ini integralnya. Jadi kalau misalnya kita integrasikan DL cross R itu kan DL cross R itu akan sama dengan DL sin theta. Ini kalau seperti ini ya sudah, maka nilainya akan sama seperti itu. Ya, kira-kira demikian. Nanti sebenarnya kalau misalnya pakai R-nya bagaimana? Boleh R-nya. R-nya boleh, nanti kita akan ketemu R-nya akan kemana. Kalau R-nya ke sana, ya, I-nya ke sana, I-nya ke sana, kita asumsikan kalau dia ke sana berarti kan sumbu X negatif. Betul kan? Jadi kalau seperti ini R-nya seperti ini, maka ini R-nya sama dengan apa? R minus I. Maka ketemunya ini kalau saya crosskan ketemunya kemana? IJ ke arah Z, maka B-nya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dia di situ, kalau dia di bawah dan seterusnya akan berbeda. Ya, oke, nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Nah, dari sini maka kalau menggunakan nilai besarnya, maka saya akan dapatkan persamaannya akan menjadi seperti ini. Tetapi ini masih DB. DB itu maka kita harus integralkan. Kalau kita integralkan, ketemunya akan bagaimana? Berarti DB-nya adalah integral dari DB ini, maka akan sama dengan integral dari mu 0 I dl sin theta dibagi dengan 4 pi r kuadrat. Ini dB dari yang ada di sini. Maka akan seperti itu. Itu dB-nya. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan bahwa di sini ada R, ada theta, ada dl. Jadi ada 3 parameter yang tidak bisa kita abaikan. Artinya apa? Ketika dia berubah, maka akan berubah. Sebagai contoh adalah kalau misalnya saya punya ini. Ini misalnya, ya, sebentar. Jadi kalau misalnya seperti ini, ketika ini adalah R1. Maka R1 saya punya tetanya theta 1. Maka L-nya adalah L1. Kemudian ketika dia ada di sini, arusnya itu apa muatannya bergerak sampai di sini, saya punya R2 di sini. Ini akan theta 2. Termasuk ketika dia di ujung di sini. Maka saya dapatkan, maka R-nya adalah ke sana, ya, R-nya. Kemudian tetanya di sini, maka tetanya akan ada di sini. L-nya bergerak dari mana? L-nya dari 0 sampai sepanjang adalah N panjangnya. Ya. Jadi ketika dia di ujung, di tengah dan seterusnya akan berubah-ubah. Maka dari situ kita tidak bisa langsung mengintegrasikan. Karena apa? Ketika DL-nya berubah, maka θ-nya berubah, R-nya juga ikut berubah. Sehingga kita harus melakukan permisalan seperti yang biasanya. Kita misalkan seperti yang ini. Kita misalkan di sini.
Jadi kalau misalnya gini, ini bersumber dari mana? Ini bersumber dari gambar yang ini. Jadi kalau saya dapatkan bahwa sinus theta, ini kan kita ambil dari sinusnya ini. Ya, dari sinus yang ada di sini, sinus yang ada di sini, ya. Ketika sinus ini, maka paling gampang kita, oh hubungannya apa dengan sinus? Maka sinus tetanya itu kalau saya punya asumsinya adalah yang ini, kita punya segitiga ini, jadi segitiganya adalah ini segitiga kita ambil sebagai segitiganya, maka apa? Ini adalah sinus theta sama dengan A per R, ya, A per R. Atau berarti apa? R-nya adalah sama dengan R-nya berarti sama dengan A dibagi dengan sin theta. Nah, kemudian karena di sini R kuadrat, ya, ya. Jadi atau kalau sin theta ini 1/sin theta itu sama dengan 1/kosekan theta. Ini matematis ini, ya. Jadi kalau misalnya 1/sin itu sama dengan kosekan. Tetapi kalau 1/cos itu sama dengan sekan, ya. Sekan. Itu matematis. Kita memanfaatkan matematis yang ada. Sehingga akan sama dengan ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling gampang adalah kotangan theta. Ya, apakah saya tidak menggunakan kosinus? Boleh. Apakah saya menggunakan sinus, kosinus, tangen, dan sebagainya? Boleh. Boleh saja. Ini kan kita memanfaatkan matematik yang ada. Kotangen sama dengan minus L. Ya, minus L per A. Ya. Atau misalnya, Pak, kalau tangan bagaimana? Boleh. Kalau Anda menggunakan tangan theta berarti sama dengan ini kan minus L. Kenapa? Nolnya ada di sini. Karena nolnya ada di sini, maka ini adalah minus L. Panjangnya ini adalah minus L. Jadi kalau Anda menggunakan tangan theta, berarti Y per X. Y-nya adalah A per ini. Jadi kalau tangan ini adalah A per min L. Itu tangan. Ya, kita bisa menggunakan itu kok sebenarnya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, Pak, bagaimana dengan L-nya? Maka L-nya adalah sama dengan minus A tangen theta. Sehingga dari sini yang digunakan apa? Oh, DL. Maka DL-nya sama dengan apa? Maka DL-nya bisa sama dengan ini. Karena DL-nya sama dengan kita integralkan di situ. Hubungannya yang berubah adalah theta. Dan seterusnya. Maka kita dapatkan bahwa DL-nya adalah sama dengan ini. Ya, ini DL-nya. Sehingga kalau sudah dapatkan DL ini dari sini sudah dapatkan ini, maka kita masukkan lagi ke persamaan yang ada ini. Ya. Dari persamaan yang ada, maka dB-nya adalah mu 0 I per 4pi. Ini kan pasti ini mu 0 I per 4pi. Enggak kan berubah ini. Ini kan. Nah, ini yang tidak berubah. Maka dia akan tetap di sini. Nah, di situ ini nggak akan berubah ini. Kemudian yang berikutnya adalah saya punya DL. DL-nya apa? A kosekan kuadrat theta d theta. Nah, inilah yang disebut DL-nya. Jadi kalau Anda menggunakan ini adalah DL. Nah, kemudian sin tetanya ya kita biarin aja di sini sin tetanya. Sekarang kita lihat 1/R kuadratnya mana? Ini 1/R kuadratnya. Ini kan 1/R kuadrat. 1/R kuadrat. Sehingga dari sini kalau kita sederhanakan, maka akan menjadi seperti ini. Jadi B di titik P ini akan sama dengan ini. Ya, nilainya akan sama dengan ini. Maka nilainya kalau kita integrasikan dari sepanjang ini, kalau kawatnya itu yang berarus sepanjang dari ini sampai di sini, ya, maka saya akan dapatkan ya, nilainya sama dengan bahwa B-nya sama dengan mu 0 I per 4 pi A. Jaraknya ini. Ini kita sederhanakan semua. Ini kan menjadi ini menjadi konstanta ini. Ya. Tinggal yang ini integral sin theta d theta. Integralnya ini sama dengan cos theta. Ya, integral dari
sin theta di theta itu sama dengan cos theta. Ini kalau dari A ke B, maka ini dari A ke B. Itu integralnya. Dan seterusnya maka akan dapatkan nilai yang seperti ini. Nah, kalau misalnya kawatnya sangat panjang, maka theta 2-nya mendekati 0. Theta 2-nya menjadi 0, mendekati 0. Maka sangat panjang sekali dan theta 1-nya menjadi mendekati 180. Sehingga kita dapatkan ini theta 2-nya 0 itu kan kosinusnya sama dengan 1. Kemudian karena theta 1-nya adalah 180, maka cos 180 sama dengan minus 1, maka ini nilainya ini menjadi sama dengan 1 min 1, sehingga dia akan menjadi ini. Maka B-nya akan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya kawat yang sangat panjang sekali, ya, maka akan muncul B-nya seperti ini. Nah, ini yang menjadi pertimbangan, ya, seperti yang kemarin kita singgung, kenapa di dalam transmisi jarak jauh untuk arus listrik atau listrik itu yang dikuatkan adalah tegangannya, bukan arusnya. Jadi tegangannya misalnya adalah 150 kV. Arusnya berapa? Arusnya relatif lebih kecil. Ya, dengan daya yang ditransfer itu sama, misalnya adalah 10 megawatt, maka arusnya yang dibuat sekecil mungkin, maka tegangannya dibuat sebesar mungkin. Kenapa? B-nya ini yang terjadi. Jadi kalau tetap dibuat 220, kalau misalnya kita punya arus kira-kira 1 megawatt, maka kita dapatkan I-nya berapa. Dari I-nya berapa, maka B-nya ini berapa. Nah, B-nya ini yang dikhawatirkan. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam sutet itu A-nya ini, ketinggian kawatnya, ini ada minimumnya. Dampaknya kenapa? Atau kenapa kok berdebat seperti itu? Karena bahwa A ini akan berdampak ini. Semakin tinggi atau semakin jauh dari permukaan atau dari benda yang nanti akan dipengaruhi oleh medan magnet ini, maka B-nya akan semakin kecil. Itu yang terjadi. Kira-kira demikian. Sehingga kalau Anda perhatikan kita menggunakan kaidah tangan kanan, ini arah B-nya, karena I-nya atau L-nya ke kanan seperti ini, maka B-nya akan seperti ini, teman-teman. Bagian yang atas, maka dia akan seperti ini. Dia akan begini. Nah, gini. Ini adalah arah B-nya. Bagian atas di sini adalah dia keluar menuju ke kita, bagian yang bawah adalah menjauhi kita. Dia akan berbentuk seperti ini. Terus dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga nanti kalau arahnya ke kiri. Jadi misalnya kalau arahnya ke kiri bagaimana? Ya sudah. Jadi kalau misalnya nanti arahnya adalah ke kiri, maka kita akan dapatkan yang kebalikannya. Jadi kebalikannya akan demikian. Jadi kalau misalnya arahnya I-nya ke sana, ini I-nya, maka bagian di atas akan berbeda. Ini akan gini, menjauhi. Kemudian di bawah adalah akan menuju ke kita. Ini adalah B-nya. Ini adalah arah B. Ya, kira-kira akan seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Itu kira-kira. Ada pertanyaan? Oke, belum? Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Sehingga kalau misalnya kita punya gambar yang seperti ini, oh ini ada arusnya ke sana. Nah, ini arusnya adalah ke sana. Ini arus mewakili L berarti. Maka kalau Anda perhatikan di sini, maka di sebelah kiri arahnya, ini arahnya kemana kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan? Kan begini berarti. Ya, begini ya. Ya, teman-teman. Jadi begini. Maka yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kanan ini nanti, yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kanan. Jadi kalau yang gini, seperti ini kan ya, maka yang sebelah kanannya adalah menjauhi kita. Maka di sini akan begini. Nah, ini menjauhi kita. Yang di sebelah sini adalah mendekati kita. Sepakatan seperti ini. Ini adalah B-nya. Nah, arah B-nya akan seperti itu. Nilainya bagaimana? Ya macam-macam tadi seperti saya katakan tadi.
Ya. Jadi kalau misalnya, Pak, konsepnya bagaimana? Ini kan ada muatan. Ini ada Q1, kemudian di sini ada Q2, ada Q3, dan seterusnya. Jadi sepanjang garis itu, sepanjang garis dari sini sampai sini, itu ada muatan. Sehingga muatan itu akan menghasilkan ini, B. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti yang sudah kita jelaskan bersama. Kira-kira begitu. Oke. Nah, nah berikutnya, kalau tadi itu adalah muatannya itu atau kawatnya berupa kawat lurus, nah sekarang bagaimana kalau kawatnya yang berubah? Lupa apakah ada? Ada. Sebagai contoh kawat yang pada kipas angin, pada motor, bentuknya kan dia tidak lurus, tetapi bentuknya berupa kumparan. Nah, bagaimana saya bisa menentukan B-nya supaya nanti saya bisa memanfaatkan B itu? Ya, sama seperti halnya kalau jenengan kalau kita punya yang namanya sebuah paku yang kita liliti dengan kawat, ya, maka akan muncul B. Nah, B-nya itu akan ditentukan oleh apa? Besarnya B itu bagaimana? Nah, ini sebenarnya dari sini, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan bersama, ya, kalau kita perhatikan bersama, ini adalah arah dari arusnya. Arusnya adalah dari sini ke bawah, kemudian ke sana, kemudian ke sini. Jadi belakangnya ada di sebelah sana, ini belakangnya. Ini bagian depannya ada di sini. Ya. Nah, sehingga dari sini arahnya kemana? Paling jelas sudah, kita menggunakan kaidah seperti ini. Tangan kanan begini. Ya kan? Kan seperti ini akhirnya. Ya, kalau ini adalah arusnya ini, jari-jari kita, maka jempol kita ini adalah B-nya. Ya kan? Jadi ini bagian belakang, begini, maka B-nya akan ke kanan. Sehingga kita dapatkan akan seperti ini. Ini harusnya dari belakangnya ke sana, belakang. Ini gambar ini ya. Belakang, set, ya. Kira-kira akan seperti itu. Dan ini kayaknya gambarnya terbalik ini. Mohon maaf ini gambarnya terbalik. Ya. Oke. Jadi, oh ya, belakangnya di sebelah sana nih belakangnya. Ya. Ini ya. Dan seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertimbangannya atau harusnya bagaimana kita dapatkan seperti ini? Maka R-nya tetap yang ini R-nya. Ini X-nya, ini A-nya. Bahwa dengan menggunakan konsep yang tadi, bahwa DB sama dengan ini, maka saya akan dapatkan bahwa DB-nya itu sama dengan ini. Ya. Dengan cara yang sama, ketika dia ada di sini, maka R-nya ini, maka DB-nya adalah yang ini. Ini DB dari yang atas. Ya, yang ini kalau bisa saya katakan ini satu, ini DL1, ini adalah DL2, maka inilah DB1, ini adalah DB2. Ya, DB1 dan DB2. Nah, kalau kita perhatikan bersama, ya, kalau kita perhatikan bersama, ini DB-nya seperti ini. Maka DB ini akan punya proyeksi. Karena apa? Kita proyeksinya sumbunya sumbu X, sumbu Y-nya ke atas. Ya, X-nya ke sana, Y-nya ke sana. Maka dari B ini saya punya proyeksi dalam arah sumbu X-nya adalah ini. DB1 sin theta. Ya, ini ada DB2 cos theta nanti di sini. Ya, mohon maaf DB1 cos theta. Begitu juga yang di bawah. Ini ada DB2 sin, ada DB2 cos. Karena jaraknya ini sama atau simetri, maka yang ke arah atas ini akan saling meniadakan. Ini akan sama dengan ini. Nah, sementara yang ke arah sumbu X-nya bagaimana? Ke sumbu X-nya saya punya DB ini. Yang ini satu, yang ini dua. Kalau nanti dia di sini, dengan yang di sini juga akan ada seperti ini, teman-teman. Yang ke atas juga saling meniadakan, dia ada yang ke kanan dan seterusnya. Sehingga kita bisa jumlahkan di sini. Ya, tinggal ada yang ini. DB sini. Jadi, tinggal yang ke sini. Jadi, tinggal yang ada ini aja. Jadi, yang ada nanti tinggal yang ini. DB sin theta. Jadi tinggal kita masukkan ke sana. Nah, DB-nya sendiri apa? DB-nya adalah ini. Ya, DB-nya adalah itu. DB sama dengan mu 0 I DL sin 90. Kenapa 90? Dia akan selalu tegak lurus. Dia akan selalu tegak lurus ini.
Ini tegak lurus. Maka dia akan 90. Tetanya akan 90. Bukan alfa loh ya, teta ini. 90 sin alfa. Ya, sin alfa. Mohon maaf, ini alfa ya. Sehingga ketemunya akan seperti ini. Ya, ketemunya adalah ini. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan ya bahwa karena ini berupa lingkaran DL-nya, jadi DL-nya ini berupa lingkaran dari mana? Ini ya. Lingkaran di mana integral DL-nya. Loh Pak, kok DL-nya saja? Karena tetanya tidak berubah. Yang berubah hanya DL-nya saja. Sudutnya ini nggak akan berubah ini, sudutnya ini. Jadi sudutnya ini tidak akan berubah ini. Yang berubah apa? Hanya DL-nya. Jadi ketika di sini, dia akan membentuk sudutnya adalah sin alfa. Yang di sini juga demikian. Jadi sudutnya tidak berubah. Sehingga ini dianggap bahwa sudutnya tetap. Yang berubah tinggal ini. Ya, di mana DL-nya ini adalah kalau kita integralkan, dia berubah keliling lingkaran. Berapa? 2pi dikalikan dengan A. Karena jari-jari lingkarannya adalah A. Nah, dari sini kita dapatkan ini, teman-teman. Lupa kok bisa berubah menjadi seperti ini? Karena ini. Jadi sinusnya ini, jadi sin alfanya sama dengan, jadi saya punya segitiga begini. Segitiga kan jadi seperti ini segitiganya. Ya kan? Ini adalah X, ini adalah A, ini adalah R. Ya, alfanya adalah ini. Nah, ini adalah alfa. Sehingga sin alfanya sama dengan A per R. Dengan R sama dengan, berarti R-nya adalah, dengan R-nya sama dengan, ini kalau kuadratkan, sama dengan adalah A kuadrat plus X kuadrat. Ya, ini A per R. Ini sinusnya. Ini sinusnya adalah ini. Ya, sinusnya adalah ini. Sehingga kalau kita masukkan semuanya, maka akan ketemunya seperti ini. Nah, kalau kita berada seperti ini, kalau dia B-nya di pusat lingkaran atau di titik Q atau X sama dengan 0 di sini, apa yang terjadi? Kalau X-nya sama dengan 0, ya, X-nya sama dengan 0, maka munculnya adalah tinggal ini saja. Jadi X-nya sama dengan 0, ketemunya adalah mu 0 I A kuadrat per 2A kuadrat pangkat 3 per 2 atau 2A pangkat 3. Jadi kalau di sini sebenarnya adalah sama dengan mu 0 I A per 2 kali A kuadrat plus 0 pangkat 3 per 2. Ya, 3 per 2, ininya hilang, tinggal sama dengan mu 0 I A per 2A pangkat 3. 3-nya hilang, maka dia tinggal seperti itu. Ya, kira-kira akan demikian. Ini kan kuadrat ya, mohon maaf. Ini kuadrat, ini kuadrat. Sehingga tinggal seperti ini. Jadi di pusatnya di sini, ya, pada pusat ini, B di pusat ini akan sama dengan ini. Nah, kemudian untuk jumlah lilitan, N jumlah lilitan, jadi jumlah lilitannya ini banyak sekali, tapi sangat berhimpitan begitu, berhimpit, maka yang terjadi adalah bahwa B-nya sama dengan mu 0 IN per 2A. Dengan N ini adalah jumlah lilitannya. Jadi semakin besar atau semakin banyak jumlah lilitannya, maka B-nya akan semakin besar. Sehingga kalau Anda perhatikan, kalau Anda pernah melihat, itu di dalam sebuah kipas angin, ya kipas angin itu, bahwa semakin banyak lilitannya pada kipas angin itu, maka B-nya akan semakin besar. Kalau B-nya semakin besar, maka akan terjadi gayanya akan semakin besar. Gayanya semakin besar, maka torsinya akan semakin besar. Kalau torsinya semakin besar, maka putaran dari kipas itu akan semakin kencang, atau kalau gitu semakin kuat dia untuk berputarnya. Itu yang terjadi. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan.
Ya, belum ya? Oke, kita lanjutkan dulu kalau belum. Oke. Nah, ini kalau dia kumparan tipis, artinya pipih begitu. Jadi apa namanya? Sebentar, saya punya ini contoh ilustrasi misalnya begini. Oke, saya punya kebetulan saya punya apa namanya sebuah bisa kelihatan atau tidak saya nggak ngerti ini bisa terlihat atau tidak sama teman-teman. Sebentar, saya coba. Oke, saya punya ini ya. Mudah-mudahan terlihat sama teman-teman. Ya, ini misalnya saya punya kumparan tadi, ya kumparan. Nah, kalau kumparan seperti ini, mohon maaf ini tipis, tapi ini kalau ini tipis begini, maka dianggap bahwa apa namanya jaraknya itu sangat kecil sekali karena dia buat tipis ya, tipis begini. Tetapi kalau ini saya renggangkan begini, ini sepanjang ini, maka akan berbeda teman-teman. Nah, kalau ini saya renggangkan begini, maka namanya bukan lagi kumparan tipis, tetapi disebut sebagai solenoida. Ya, jadi kalau ini misalnya saya renggangkan begini, mungkin nanti besok kita akan ketemu di kelas. Kalau seperti ini misalnya saya renggangkan, maka dia akan menjadi masing-masing, ini adalah masing-masing punya kumparan-kumparan tipis. Lingkaran kecil, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau ini saya mempetkan begini, maka dianggap bahwa jarak antara yang satu ujung sini sama ujung sini itu dianggap mendekati nol. Dianggap mendekati nol. Ya, mendekati nol. Tetapi kalau ini saya lebarkan begini, maka ini akan berdampak beda. Ya, itu yang disebut sebagai solenoida. Jadi kita akan punya seperti ini jadi teman-teman. Kita lihat ya. Jadi solenoida itu adalah kawat yang dialiri oleh kawat lilitan yang cukup banyak dialiri oleh arus listrik. Jadi bentuknya kira-kira akan nah, nggak kelihatan gambarnya. Sebentar ya. Saya akan coba edit dulu. Oke. Tidak begitu kelihatan ini. Ini harusnya ada lingkarannya. Sebentar. Oke, sebentar. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, inti adalah ini ada kawatnya begini. Sebentar. Saya juga tidak begitu kelihatan. Oke, sebentar. Oke. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Nih, nah. Nah, kira-kira akan seperti ini kira-kira. Ini akan ke sana. Jadi gambarnya agak samar-samar di belakangnya kira-kira akan seperti itu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bahwa ini kumpulan dari ini tadi. Jadi eh, lingkaran-lingkaran itu direnggangkan sehingga membentuk suatu panjang tertentu, panjangnya sepanjang ini. Jadi panjangnya akan seperti ini. Ini panjangnya adalah panjang ini. Ini adalah L-nya. Jadi kalau yang tadi itu adalah gini saja, sangat rapat begini. Misalnya begini, ini adalah begini, ini arusnya dari sini masuk, kemudian dan seterusnya. Yang ini kita melarkan menjadi panjang, sepanjang ini. Ya, itu disebut sebagai kalau ini adalah kumparan. Kumparan tipis. Ini adalah solenoida. Solenoida. Nah, seperti yang tadi. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka ini ke sana, maka akan seperti ini. Ini adalah menuju ke kita, berputar begini. Berarti yang di atas itu adalah menuju ke kita. Ini yang di atas, yang di bawah adalah menjauhi kita. Dia akan berputar begini. Ini adalah arah B-nya. Ini adalah arah B. Oh, arah I ya, mohon maaf. Arah I-nya. Bukan B ini. Ini adalah arah I-nya. Ini adalah arah I.
Ya, I-nya begini. Ya, ini ke sana. Ini ke sana. Nah, arahnya ke sana, maka akan seperti ini. Nah, pada bagian atas, ini I-nya ke sana, maka B-nya. Maka B-nya akan ke kanan. Ini adalah B-nya. Sama seperti yang saya katakan tadi, ini kaidah tangan kanan. Nah, berapa B-nya? Maka B-nya ini akan berbeda, teman-teman. Jadi B-nya ini di setiap posisi akan berbeda. Di sini, ini ada B. Saya katakan sebagai B1. Di sini nanti ada B lagi. Misalnya di sini B2. Di sini ada B3. B4. Kemudian di sini juga akan ada B5. B1, B2, B3, B4, B5 itu akan berbeda. Masing-masing posisi akan berbeda. Berapa nilainya? Nah, masing-masing posisi itu sebenarnya kontribusi dari semuanya. Jadi kalau kita lihat bersama, ya kalau kita lihat akan seperti ini. Nah, kira-kira akan demikian. Jadi gambarannya kalau kita bisa menghitung akan seperti ini. Perhitungan kita nanti akan menuju ke sini, teman-teman. Jadi misalnya B-nya di suatu titik ini, B di titik ini adalah kontribusi dari kawat yang sebelah sini, ditambah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, sampai nanti yang ada di sini. Semuanya akan memberikan besarnya B. Dari mana? B yang tadi kita hitung pada lingkaran yang pertama tadi. Karena di sini akan merupakan kombinasi dari semua lingkarannya. Jadi di sini ada lingkaran yang pertama. Lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3, dan seterusnya. Dan masing-masing akan memberikan kontribusi. Nah, kalau misalnya jumlah lilitannya atau jumlah lingkarannya itu 1000, masuk kita akan menghitung satu persatu sampai 1000. Nah, maka dilakukan pendekatan dengan menggunakan matematis. Bahwa matematisnya bagaimana? Matematisnya seperti ini. Jadi B di satu titik P ini adalah kontribusi dari nilainya ini. Dari persamaan yang ada tadi bahwa B sama dengan mu 0 I N per L. N per L ini adalah jumlah lilitan per satuan panjang. Ya, jadi dalam misalnya 1 meter, 1 L ini ada berapa? Ada 1000, berarti adalah 1000 per ini. Jadi jumlah lilitan per satuan panjangnya. Kok bisa begitu? Iya, tadi persamaan awalnya kan bahwa B sama dengan, kalau dengan jumlah lilitan, mu 0 I, ini adalah ada N per 2A kuadrat. Kan begini kan tadi. Kalau dia berupa lingkaran saja. Nah, lingkarannya banyak sekarang pertanyaannya. Ini kalau di sini, kalau dia di tengah. Kalau di tengah bagaimana? Dia akan dapatkan ini. Ya, kita dapatkan seperti yang persamaan yang di bawah ini. Ini persamaannya di sini. Ya. Nah, sehingga dari awal itu maka kita akan berubah. Ini yang persamaan aslinya tadi, yang persamaan aslinya. Ini kan di tengah. Ini di tengah. Atau di pusat lingkaran. Yang ini. Ya, jadi kalau yang ini adalah pusat lingkaran. Jadi kalau saya punya lingkarannya begini, maka di pusat ini berapa B-nya? Ini B di pusatnya. B. B-nya nilainya adalah ini. Ya, tadi kan seperti itu. Dengan jari-jari ini adalah A. Kan begitu ya? Jadi di depan. Nah, secara umumnya kan persamaan ini kan didapatkan dari persamaan yang ini. Dengan apa? Bahwa X sama dengan N0. Ini ada L, ini ada dx. Nah, sehingga nanti dari persamaan ini dimodifikasi. Dari mana modifikasinya? Modifikasinya adalah bahwa sebenarnya ini db-nya sama dengan adalah tetap mu 0 I N per ini ya 2. Ini tetap adalah A kuadrat. Ini ada A kuadratnya ya. Plus X kuadrat per 3 per 2. Ini dikalikan 1. Satunya apa? Ini adalah dx per L. Ya, ini dianggap bahwa nanti kalau sepanjang L, integralnya sepanjang L, maka dia akan sama dengan 1. Kalau dx-nya 0 sampai L, maka akan sama dengan 1. Maka didapatkan ini dan ini sama. Sehingga akan mendapatkan seperti ini. Nilainya akan seperti ini. Nah, lagi-lagi bahwa antara R
alfa dan X ini akan tiga buah parameter yang saling bergantung. Maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Jadi saya punya segitiganya begini. Seperti ini. Maka ini adalah alfanya. Ya, maka ini adalah A, ini adalah R, ini adalah X. Maka saya dapatkan bahwa A per X itu sama dengan ini adalah, saya bisa katakan di sini adalah tangan alfa. Sebentar, alfanya begitu. Oh, bukan begini, mohon maaf, sebentar. Gambarnya tidak begini. Gambarnya akan begini. Nah, A, ini X, ini adalah alfa, ini adalah R. Sehingga dari sini A per X adalah tangan alfa. Maka dx-nya sama dengan ini. Ya, dx-nya akan sama dengan ini. Kemudian A per R adalah sin alfa. Sehingga kalau saya dapatkan bahwa 1 per R kuadrat, ya, atau 1 per R-nya adalah sin per A, maka 1 per R kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa per A kuadrat. Baru ini kita substitusikan ke persamaan yang ada di sini. Maka dB-nya akan ketemu seperti ini. Sehingga nilai B-nya adalah sama dengan ini. Nah, sehingga dari persamaan yang ada di sini, jadi kalau kita lihat, gambarnya akan seperti ini, gambarnya menjadinya adalah ini. Jadi kalau seperti ini, ya, berarti di sini adalah B di sini. Nah, begini ya, ujungnya ini adalah panjangnya adalah L, kemudian jari-jarinya ini adalah A, ini adalah alfa 1, dan ini adalah alfa 2. Kira-kira seperti itu, maka nilai B-nya akan sama dengan ini. Ya. Jadi mu 0 I n per L atau mu 0 I per 2 n per L cos alfa 2, ini alfa 2-nya yang di belakang ini, alfa 2 ya, minus cos alfa 1. Ini bukan kuadrat loh ya, ini begini. Nah, integral itu dari alfa 1 ke alfa 2 kan seperti ini. Nah, kalau misalnya solenoidenya sangat panjang sekali, lilitannya sangat panjang sekali, ya, artinya dalam hal ini adalah bahwa panjangnya ini jauh lebih besar daripada jari-jarinya, jari-jari ini, maka alfa 2 akan mendekati 0. Ini akan mendekati 0. Dan alfa 1 akan mendekati 180, sehingga nilai dari sini akan berubah menjadi nilai yang di bawah itu. Ya, maka dia akan berubah menjadi sini. Nah, akan menjadi sini. Dengan menggunakan persamaan ini. Nah, ini masuk ke sini, maka jadinya adalah persamaan yang terakhir ini. Ya, jadi kalau ini saya masukkan ke persamaan ini, maka ketemunya adalah ini. Ini adalah yang disebut sebagai B atau medan magnet yang terjadi oleh kawat berarus yang sangat panjang, sama dengan ini B di sini. Nanti kalau di tengah-tengah bagaimana? Kalau dia di tengah-tengah juga akan berbeda, teman-teman. Jadi kalau posisi P-nya itu di tengah-tengah akan berbeda. Jadi kalau misalnya kita punya misalnya begini misalnya. Jadi kalau kita punya begini, jadi kalau misalnya saya punya solenoidanya panjang begini, sepanjang ini dari sini sampai sini, kemudian ini adalah begini, ya, jadi tentunya kan akan begini ya. Ini saya akan anggap begini, ini begini, ini begini misalnya, anggap aja seperti ini. Maka di sini kita ambil yang ujungnya saja, ya. Jari-jarinya ini adalah A, maka kita dapatkan apa? Kalau misalnya B-nya di sini, saya katakan, atau mungkin di sini misalnya, titik Q, titik Q-nya ada di sini. Maka berapakah B di Q? Maka saya dapatkan ini. Ini dan ini. Maka kalau kondisi seperti ini, B di Q
B, D, Q di sini, maka yang terjadi adalah bahwa saya dapatkan ini adalah alfa 1 ya. Kemudian saya dapatkan ini alfa 2. Jadi di sini adalah alfa 1 ini adalah nilainya, ada nilainya. Tapi alfa 2 yang jelas akan sama dengan 90 derajat. Nah, kalau di titik yang lain, Pak, kalau titiknya ada di sebelah sini, titik S misalnya, berarti ini alfa 1 dan ini adalah alfa 2. Ini adalah alfa 2 yang ini adalah alfa 1S. Ini adalah alfa 2S. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di tengah-tengah bagaimana? Kalau dia di tengah-tengah berarti kan di sini. Saya katakan misalnya di situ adalah titik apa? Titik T misalnya. Maka kan akan begini tengah-tengah. Maka saya dapatkan sudutnya apa? Ini adalah alfa 1T, ini adalah alfa 2T. Sehingga nanti dengan menggunakan konsep yang ada kita akan dapatkan nilainya. Berapakah di B, di P, dan seterusnya. Dengan menggunakan bahwa ini kan sama dengan ini. Ini kan sama dengan alfa 2 ini. Ini alfa satunya kan. Ya, alfa 2, maka kalau di titik tengah itu akan seperti apa? Bahwa alfa 2 akan sama dengan 180 min alfa 1 dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dengan menggunakan persamaan-persamaan yang ada, kita akan dapatkan berapakah nilai ketika dia di tengah, ketika dia di ujung kiri, ujung kanan, ataupun di luar dari dari solenoida itu. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan? Oke, baik. Berikutnya adalah kalau tidak ada pertanyaan, berikutnya kita lanjutkan dulu satu step lagi. Nah, ini kalau misalnya solenoidanya itu tidak dibuat panjang, tetapi dibuat melengkung seperti ini. Jadi kalau yang tadi itu kan kita punya solenoidanya kan begini. Nah, solenoida yang ada di sini ini tidak dalam bentuk panjang, tetapi kita bentuk dalam lingkaran seperti ini. Inilah yang disebut sebagai toroida. Toroida adalah solenoida yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari luar dan jari-jari dalam. Sebenarnya sama, maka kita dapatkan ini. Maka L-nya aja yang berubah di sini. Di mana L-nya sama dengan apa? Panjangnya ini, panjang rata-ratanya sama dengan 2pi R luar dikurangnya dengan R dalam. Maka ketemunya akan seperti ini. Maka B-nya akan seperti ini, nilai B-nya. Berbedanya hanya itu saja. B di mana itu? B di sepanjang R-nya. Ya, B di pusatnya akan seperti itu. Yang terjadi akan demikian. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Aplikasinya banyak sekali kalau kita perhatikan. Ya, aplikasinya banyak sekali. Mulai dari transformator, kemudian toroida pada sebuah generator, kemudian pada sebuah kipas angin, pada motor, pompa, dan lain sebagainya menggunakan konsep-konsep induksi magnetik. Ya, induksi magnetik ini dirasa akan lebih fleksibel dan lebih mudah, dampaknya juga akan menjadi ringan, ya, sehingga aplikasinya bisa di mana saja. Jangan punya kipas angin kecil pun di dalam laptop ataupun kipas angin yang portable itu di dalamnya akan seperti itu. Kira-kira demikian. Monggo kalau ada pertanyaan, silakan. Belum? Oke. Baik, kalau belum, kira-kira itu yang pada kesempatan kali ini. Ini ada beberapa. Mungkin teman-teman juga sudah dapat filenya, cuman coret-coretannya yang belum ada. Dan bisa tentukan di sini misalnya, sebagai contoh misalnya kalau Anda perhatikan, ya, di titik A ini bagaimana B-nya? Ini adalah kawat dengan menjauhi kita, yang ini adalah menuju ke kita. Jadi kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, maka yang di sebelah kiri ini kan menjauhi kita. Masuk toh? Ketika dia masuk begitu, maka dia akan seperti apa? Maka nanti B-nya di sini akan ini. Ini B-nya akan ke sini. Jadi ini akan tegak lurus begini. Jadi akan membentuk lingkaran begini. Yang dari sini bagaimana? Yang dari kanan, maka lingkarannya akan begini. Nah,
akan seperti ini. Maka di sini ya kalau Anda perhatikan pada bagian ini ada kontribusi dari mana? Ada yang ke sini dan ada yang ke sana. Sehingga nanti akan muncul ini, maka akan muncul B-nya ke sini. Itu yang terjadi. Nah, konsep inilah yang nanti akan digunakan pada gaya Lorentz-nya. Apa gaya Lorentz-nya? Gaya Lorentz-nya akan seperti ini, teman-teman. Jadi tadi akan sedikit apa namanya? Sedikit saya lewati saja. Ini gaya Lorentz-nya. Jadi kalau kita berbicara di gaya Lorentz-nya akan seperti ini. Jadi ada kawat pertama, kawat kedua, ya sama-sama berarus, dialiri arus, yang masing-masing akan menentukan B dan seterusnya nanti yang akan kita manfaatkan pada bagian berikutnya. Ada pertanyaan dari situ, teman-teman? Absen ya? Oh, sebentar, sabar. Oke. Sebentar. Kode absensinya adalah monggo kalau ada pertanyaan. Baik, absensinya 273404. Ya. 37 ya, mohon maaf. 404. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Maaf Oke. Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Apakah rekaman Zoom ini bisa di apa Oh, itu nanti. Pak apa Ya, ya? nanti saya akan share apa namanya linknya, tapi segera dibuka ya karena atau kalau nggak gitu nanti saya akan download dulu, kemudian saya masukkan di YouTube biar nanti gampang teman-teman bisa akses kapanpun begitu. Karena ini terbatas biasanya kalau dari Zoom itu nanti terbatas hanya seminggu. Setelah seminggu itu langsung hilang. Baik Pak, Gitu ya. terima kasih. Ya Pak. Kira-kira itu? Oke, baik. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin untuk kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.